Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Suhardi. aku, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Cindy Masayu dengan NIM 17056251993 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Perjanjian Damai atas Dugaan Pencemaran Nama Baik antara influencer Genovian Pratama dan mantan manajer Gisela Putri Wijaya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan dibuatnya perjanjian, isi klausul-klausul penting yang ada dalam perjanjian, dasar hukum yang digunakan, serta potensi sengketa beserta cara penyelesaiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya perjanjian ini. Perkembangan teknologi informasi dan juga media sosial telah membawa perubahan yang sangat dalam dan sangat besar bagi dunia bisnis saat ini. Saat ini, banyak kerjasama bisnis yang dilakukan melalui platform digital termasuk oleh influencer yang bekerja sama dengan manajer, sponsor, maupun perusahaan. Namun, di balik kemudahan tersebut, juga terdapat risiko munculnya perselisihan akibat kesalahpahaman, perbedaan kepentingan ataupun pendapat, maupun komunikasi yang kurang baik. Dalam laporan ini, diangkat sebuah kasus fiktif mengenai perselisihan antara seorang influencer bernama Genovian Pratama dengan mantan manajernya yaitu Gisela Putri Wijaya. Perselisihan tersebut bermulai dari unggahan media sosial Gisela Putri Wijaya berupa Instagram Story yang diduga mencemarkan nama baik Genovian Pratama sehingga merugikan reputasi dan hubungan bisnis yang dimiliki oleh Genovian. Nah, sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui perjanjian damai atau dading sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan non-litigasi. Perjanjian damai dipilih karena penyelesaiannya itu melalui musyawarah yang dianggap lebih cepat, efisien, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan profesional kedua belah pihak dibandingkan apabila sengketanya itu dilanjutkan ke pengadilan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan dibuatnya perjanjian damai. Berdasarkan pasal 1, yaitu tujuan. Nah, tujuan dibuatnya perjanjian ini itu adalah untuk mengakhiri seluruh perselisihan secara damai, memulihkan hubungan hukum para pihak berdasarkan prinsip itikat baik, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan juga kewajiban masing-masing dari para pihak, serta mencegah timbulnya sengketa baru yang akan muncul di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari setiap klausul-klausul penting yang terdapat dalam perjanjian. Klausul pertama adalah pasal 1 mengenai maksud dan tujuan. Pasal ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak itu sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai melalui musyawarah sehingga tidak perlu dilanjutkan melalui proses persidangan. Selanjutnya pasal 2 yang mengatur mengenai objek perjanjian. Objek dalam perjanjian ini adalah penyelesaian sengketa akibat unggahan media sosial yang merugikan reputasi dan hubungan bisnis pihak pertama, beserta seluruh hak dan kewajiban yang telah disepakati. Pasal 3 itu mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pihak kedua berkewajiban untuk menghapus seluruh unggahan yang berkaitan dengan sengketa dalam waktu 1x24 jam, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tidak mengulangi perbuatannya, dan juga memberikan kompensasi yang telah ditentukan, serta menjaga kerahasiaan isi perjanjian. Di sisi lain, pihak pertama itu memiliki kewajiban untuk mencabut laporannya apabila seluruh kewajiban pihak kedua telah dipenuhi serta menghormati hasil kesepakatan yang ada. Pasal ini menunjukkan adanya keseimbangan dan juga antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, kita lanjut ke pasal 4 yang mengatur mengenai nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Dalam perjanjian ini, pihak kedua itu sepakat untuk memberikan kompensasi sebesar 15 juta rupiah kepada pihak pertama yang harus dibayarkan melalui transfer bank
paling lambat itu adalah 7 hari setelah perjanjian itu ditandatangani. Kemudian, pada pasal 5 yang mengatur jangka waktu perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan tetap mengikat sampai seluruh hak dan kewajiban para pihak itu dipenuhi. Pasal 6 mengatur mengenai force majeure atau keadaan memaksa. Nah, misalnya apabila terjadi bencana alam, perang, kerusuhan, atau perubahan kebijakan pemerintah serta gangguan sistem elektronik yang menyebabkan salah satu pihak itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk sementara waktu. Nah, dalam kondisi tersebut, kewajiban itu dapat ditunda sampai keadaan itu kembali menjadi normal. Selanjutnya pasal 7 mengatur tentang uang prestasi dan sanksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan terlebih dahulu memberikan somasi atau teguran tertulis sebanyak paling banyak itu 2 kali. Apabila setelah diberikan somasi, kewajiban tetap tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan dan dapat menempuh jalur hukum. Selanjutnya, pasal 8 mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, penyelesaiannya itu dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama bisa melalui musyawarah terlebih dahulu. Nah, jika musyawarah itu tidak berhasil, dalam waktu 30 hari, maka bisa dilakukan melalui mediasi. Nah, apabila mediasi juga tidak berhasil atau gagal, sengketa itu bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Yang terakhir, pasal 9 merupakan ketentuan penutup yang menjelaskan bahwa perjanjian itu dibuat atas kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Selain itu, setiap perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian ini. Dasar hukum yang pertama adalah pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi mengenai syarat sah suatu perjanjian, yaitu syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak, yang kedua merupakan kecakapan para pihak, yang ketiga objek tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah pasal 1338 pada KUHP yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat atau para pihak yang membuatnya. Nah, pasal ini juga yang menjadi dasar asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan juga asas itikat baik. Selanjutnya, itu ada dalam pasal 1851 sampai pasal 1864 KUHP yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian perdamaian atau biasa disebut dading sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Nah, selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berisi tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Kenapa saya mencantumkan undang-undang ini? Karena sengketa ini itu bermula dari dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jadi saya masukkan ke dalam undang-undang dasar hukumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Jadi, walaupun perjanjian ini telah dibuat, masih terdapat kemungkinan nantinya itu di masa depan akan muncul sengketa baru apabila suatu pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik. Misalnya, pihak kedua tidak membayar kompensasi sesuai waktu yang telah ditentukan, atau pihak kedua ini tidak menghapus unggahan sebagaimana telah disepakati dalam isi perjanjian itu. Nah, sebaliknya, pihak pertama juga dapat dianggap melanggar apabila misalnya pihak pertama ini tidak mencabut laporannya itu setelah pihak kedua menyelesaikan kewajiban yang telah ditentukan olehnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap, yaitu melalui musyawarah, kemudian melalui mediasi, dan apabila tidak mencapai kesepakatan bersama, maka
akhirnya sengketa itu akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang gitu. Dengan adanya mekanisme tersebut, para pihak itu jadi bisa memperoleh kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Nah, itu juga bagus karena supaya kita tidak melanggar gitu. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 130 KUHP serta mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 1338 KUHP. Nah, perjanjian ini itu juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi itu merupakan suatu alternatif gitu ya untuk kita menyelesaikan masalah dengan efektif karena bisa memberikan kepastian hukum, menjaga hubungan profesional para pihak, serta menghindari proses litigasi yang sangat panjang gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Suhardi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.